Setelah kita membaca soal mengenai biaya terkait biaya produksi, berikutnya kita akan mulai membangun asumsi dulu sebelum kita membangun modul terkait biaya. Berikut skenarionya, karena kita akan membangun skenario terkait inflasi. Oke, di sini kita letakkan informasi yang kita rasakan perlu. Jadi di sini memang tidak ada eh, hal yang baku yang harus ditampilkan di sini. Jadi ini memang sepenuhnya kendali dari pembangun model. Yang penting informasi ini membantu nanti waktu menjelaskan ke pengguna. Jadi ini bebas isinya apa saja. Nah, ini kita masukkan biaya operasi dan kapasitas produksi. Lalu di sini, nah ini informasi pertama yang dari soal kapasitas. Kapasitas produksi untuk Indocycle kalau berdasarkan soal tadi, dia adalah di 2.400 per unit. Lalu untuk Sucycle dia ada di 1.200 per unit. Lalu seluruh biaya akan mengikuti pergerakan inflasi, artinya sensitif terhadap inflasi. Dan BAU ini ada biaya administrasi dan umum akan dialokasikan berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah produksi. Nah, untuk yang kapasitas ini akan mempengaruhi sales kita, penjualan kita. Karena kalau kita lihat di informasi di soal, ini dikatakan bahwa seluruh produksi yang terjadi di tahun ini laku di tahun yang sama. Jadi tidak ada produksi barang jadi yang mengendap. Dengan kondisi ini maka otomatis penjualan yang terjadi di tahun tertentu maksimal sama dengan jumlah produksi. Sehingga karena ada pembatasan ini. Nanti akan kita koreksi rumus penjualan kita yang sebelumnya sudah kita bangun. Nah, kita akan membangun dulu skenario. Karena di sini biaya yang terjadi itu akan sensitif terhadap inflasi sehingga kita perlu membangun skenario terkait inflasi. Nah, kita masuk ke input ke tab inflasi. Di sini inflasi kita akan ketik di sini di bawah kurs. Nah, ini inflasi. Ini kita rapikan dulu ya. Ini kita rapikan dulu. Ini kita buat. Nah, seperti ini. Nah, agar terlihat profesional. Jadi, alangkah baiknya kalau kita sebelum beralih ke kerjaan lain, formatnya sudah pastikan sesuai. Nah, ini karena ini input, kita berikan warna biru. Oke, terkait inflasi, kita akan bangun 4 model ini juga, optimis, pesimis, bla 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 ini. Nah, ini akan kita masukkan di sini, inflasi. Dan kita akan bangun inflasi keempat skenario untuk 4 tahun ke depan. Untuk 4 skenario. Ya, di sini bebas selama masuk akal. Kita akan gunakan ini misalkan. Kita jadikan dulu persentase. Nah, seperti ini. Untuk yang optimis, inflasi 4%, inflasi 2%, sekitaran 2% dan 1%. Semakin kondisi ekonomi krisis, mengarah ke krisis, maka tingkat inflasi semakin tinggi. Nah, ini memang masuk akal, asumsinya masuk akal. Nah, karena ini kita ketik ya, ini kita ketik karena ini kita ketik, kita beri warna biru. Nah, berikutnya kita akan memasukkan live skenario untuk inflasi berdasarkan skenario yang kita pilih. Dan kita sudah menggunakan ketiga fungsi indeks, choose, dan offset. Kita akan mencoba melakukan variasi lain, menggunakan variasi lain untuk inflasi ini, yaitu XLOOKUP. Kita akan mencoba menerapkan aplikasi XLOOKUP sehingga di sini akan terlihat nuansa yang berbeda dan hasilnya akan sama saja.